5. Bahasa tubuh janda yang diam-diam mengajak selingkuh. Nomor 2, paling sering terlewat. Pernah gak kamu merasa ada seseorang yang sikapnya ke kamu terasa beda? Lebih hangat, lebih dekat, bahkan kadang terasa ada kode yang gak terucap. Di masyarakat ada stereotip yang berkembang bahwa sebagian wanita, khususnya yang sudah berstatus janda, bisa memberi sinyal lewat bahasa tubuh ketika tertarik pada seseorang. Tapi ingat, bahasa tubuh ini tidak selalu berarti buruk. Ada yang memang hanya bersikap ramah atau nyaman. Namun ada juga yang menggunakannya untuk menyampaikan ketertarikan. Nah, di video ini kita akan membahas 5 bahasa tubuh janda yang menurut pakar hubungan sering dianggap sebagai tanda mengajak kedekatan lebih jauh berdasarkan pengamatan sosial dan analisis psikologi. Simak baik-baik karena beberapa tanda ini bisa sangat halus dan gampang terlewat, terutama nomor 2 yang sering banget tidak disadari. Pertama, tatapan mata yang intens dan berulang. Pakar body language Andri Setiawan menjelaskan bahwa tatapan mata adalah sinyal nonverbal paling kuat untuk menunjukkan ketertarikan. Jika seorang janda menatap lebih lama dari biasanya, lalu mengulangi tatapan tersebut beberapa kali dalam interaksi, itu bisa menjadi tanda adanya ketertarikan personal. Tatapan seperti ini biasanya dibarengi dengan senyum tipis atau sedikit mengangkat alis. Bukan sekadar melihat, tapi ada kesan menyimpan pesan di dalam tatapan itu. Walau begitu, perlu diingat, tatapan lama juga bisa terjadi karena rasa kagum, menghormati lawan bicara, atau sekadar terbiasa melakukan kontak mata. Kedua, sentuhan kecil yang sering terjadi. Sentuhan ringan di lengan saat bercanda, merapikan kerah baju, atau menepuk pundak ketika berbicara. Semua ini bisa menjadi sinyal kedekatan. Menurut Budi Pratama, sentuhan ringan memicu hormon oksitosin yang menciptakan rasa nyaman dan akrab. Pada interaksi biasa, sentuhan mungkin hanya sekali, 2 kali, namun jika frekuensinya sering dan selalu ada momen fisik yang sebenarnya tidak perlu, itu patut diperhatikan. Tetaplah bijak menilainya, karena ada orang yang memang terbiasa menyentuh saat berbicara sebagai bentuk keramahan. Ketiga, gaya duduk atau berdiri yang mengarah. Bahasa tubuh juga terlihat dari orientasi tubuh. Wanita yang tertarik cenderung menghadap penuh ke orang yang ia sukai. Bahkan ketika berada di lingkungan ramai, kaki, bahu, dan wajah akan mengarah langsung ke lawan bicara. Dr. Rina Kusuma, pakar komunikasi nonverbal, menyebut ini sebagai full body orientation. Terkadang disertai gerakan memainkan rambut atau menyesuaikan posisi tubuh untuk terlihat lebih menarik. Perubahan postur ini sering tidak disadari oleh orang yang melakukannya, tapi sangat jelas bagi mereka yang peka membaca bahasa tubuh. Keempat, mencondongkan tubuh saat berbicara. Mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat mendengar lawan bicara adalah sinyal bahwa seseorang fokus dan tertarik. Pada konteks ketertarikan personal,
Ini biasanya terjadi berulang kali, bahkan ketika pembicaraannya ringan. Dalam psikologi sosial, ini disebut forward line yang menciptakan kesan kedekatan emosional. Tapi hati-hati, jangan langsung berasumsi negatif. Karena ada orang yang memang punya kebiasaan interaksi jarak dekat sebagai tanda ramah atau hangat. Kalimat senyuman personal yang berbeda. Senyum ramah berbeda dengan senyum yang penuh ketertarikan. Pada senyum personal, bibir sedikit mengerucut atau membentuk lengkungan lembut. Mata terlihat lebih berbinar dan senyumnya bertahan lebih lama. Konsultan hubungan Siti Rahma menyebut ini sebagai smile with intention, senyum yang memberi kesan hangat sekaligus mengundang. Di banyak budaya, ini dianggap sebagai bentuk flirting halus yang kadang disamarkan dengan kesopanan. Nah, semua tanda tadi tidak selalu berarti bahwa seseorang benar-benar mengajak selingkuh. Bahasa tubuh bisa dipengaruhi kepribadian, budaya, atau kebiasaan sehari-hari. Yang terpenting adalah kita jangan buru-buru menuduh, melainkan membaca situasinya secara keseluruhan. Kalau merasa tidak nyaman atau curiga, bicarakan dengan cara yang baik dan dewasa. Ingat, hubungan yang sehat dibangun dengan kepercayaan dan komunikasi terbuka, bukan kecurigaan berlebihan. Karena pada akhirnya, memahami bahasa tubuh bukan untuk mencari masalah, tapi untuk menjaga batasan dan menghargai diri sendiri. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.